Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 410. Peristiwa itu ternyata telah membakar padukuhan itu. Semua orang yang laki-laki di padukuhan itu telah bergejolak. Mereka bersiap untuk menyerang perkemahan di seberang perbukitan. Laporan tentang peristiwa itu sampai pula kepada Ki Gede Menoreh dan Prastawa. Karena itu dengan cepat mereka pergi ke padukuhan itu. 2 orang pengawal telah diperintahkan untuk pergi ke rumah Agung Sedayu, untuk memberikan laporan tentang keributan yang terjadi di padukuhan itu. Kedatangan Ki Gede disambut dengan acungan berbagai macam senjata. Peristiwa itu merupakan peristiwa yang besar bagi seisi padukuhan itu. Orang-orang tua yang mempunyai anak-anak gadis, anak-anak muda yang mempunyai adik atau kakak perempuan, laki-laki yang mempunyai istri terhitung muda, dan semua orang di padukuhan itu, menjadi marah. Demikian Ki Gede dan Prastawa memasuki halaman Banjar, maka orang-orang yang mencabut senjatanya itu telah berteriak-teriak. Kita hancurkan perkemahan itu. Sekarang juga. Apa yang kalian lakukan? Bertanya Ki Gede. Kita menyerang ke perkemahan. Kita tidak menunggu lebih lama lagi. Kita tidak mau membiarkan gadis-gadis kami dan perempuan-perempuan kami ternoda, teriak seorang. Namun yang lain pun menyambut pula dengan teriakan-teriakan serupa. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia menjadi gelisah, tetapi ia masih merasa bersyukur bahwa orang-orang tanah perdikan Menoreh tetap menghargai nilai-nilai kehidupan yang tinggi. Mereka menganggap bahwa tingkah laku sebagaimana dilakukan oleh kedua orang itu adalah tingkah laku yang tidak pantas, tidak sewajarnya dilakukan oleh makhluk yang mempunyai nalar dan budi. Untunglah bahwa belum terjadi peristiwa yang lebih buruk. Tetapi jika kita biarkan saja mereka berada di seberang bukit, maka hal seperti itu akan terjadi kelak, teriak seseorang di antara mereka yang membawa senjata telanjang di halaman Banjar. Sebenarnya lah bahwa jantung Prastawa juga terbakar. Tetapi ia tidak berkata sesuatu karena di tempat itu ada Ki Gede Menoreh sendiri. Ki Gede Menoreh menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, "Tenanglah saudara-saudara. Aku ikut merasa prihatin akan peristiwa yang telah dilaporkan kepadaku. Sekarang kita hancurkan sarang iblis itu," teriak seorang anak muda. Ternyata anak muda itu adalah anak muda yang telah mempunyai ikatan batin dengan gadis yang hampir saja hilang ditelan iblis di perkemahan. Namun Ki Gede itu pun kemudian berkata, "Tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak berhadapan dengan raksasa yang sedang berbaring diam di seberang bukit." "Jadi apa yang harus kita lakukan?" bertanya beberapa orang berbareng. "Kita sedang bersiap diri," jawab Ki Gede. "Lalu berapa lama kita mempersiapkan diri itu?" bertanya yang lain. "Tidak akan terlalu lama. Kita mulai mengetahui kelemahan-kelemahan orang-orang perkemahan itu. Kita mulai melihat lubang-lubang yang dapat kita susupi. Tetapi kita tidak dapat dengan serta-merta seperti ini menyerang perkemahan itu. Itu akan sama artinya dengan membunuh diri." Tetapi kemarahan orang-orang padukuhan itu sudah sampai ke ubun-ubun. Karena itu, maka seorang di antara mereka berteriak, "Kami sudah terlalu lama menunggu. Apakah kita harus menunggu sampai gadis-gadis kita diterkam satu demi satu oleh orang-orang perkemahan itu? Atau barangkali rumah kita dirampok satu demi satu pula? Atau pedagang-pedagang kami dicegat di bulak-bulak panjang dan dirampas harta bendanya atau nyawanya? Atau apa sebenarnya keberatan kita untuk segera mengusir mereka, atau bahkan menghancurkan mereka sama sekali? Memang tujuan kita adalah menghancurkan mereka. Tetapi jangan kita sendiri yang hancur," jawab Ki Gede. Prastawa tidak berani menyatakan pendapatnya, karena sebenarnya ia sendiri sudah kehabisan kesabaran. Tetapi ia masih sadar, jika ia mengatakan hal itu di hadapan banyak orang yang hatinya sedang goncang, maka sama saja dengan membakar hati mereka yang goncang itu, sehingga akan dapat menyala tanpa kendali lagi. Karena itu, maka Prastawa sama sekali tidak berkata sesuatu. Sementara orang-orang itu masih saja mengacu-acukan senjata mereka. Seorang yang lain berteriak, "Jika demikian, biarlah kami orang padukuhan ini saja yang datang ke perkemahan. Kami akan membunuh orang-orang yang tinggal di perkemahan itu dan membakar gubuk-gubuk yang ada di sana." "Cukup," bentak Ki Gede. "Aku adalah kepala tanah perdikan ini. Selama ini aku bekerja keras untuk kepentingan kalian.
Aku tidak mementingkan diriku sendiri. Memanjakan keluargaku atau orang-orang yang dekat dengan aku. Jika aku tidak segera melakukan sebagaimana kalian inginkan, itu semata-mata juga aku memikirkan keselamatanmu. Orang-orang itu memang terdiam untuk sesaat. Namun kemudian ketika di halaman Banjar itu datang Gelagah Putih dan Sabung Sari, maka orang-orang itu berteriak-teriak lagi. Mana Agung Sedayu? Mana Agung Sedayu? Teriakan itu seakan-akan hendak meledakkan Banjar Padukuhan itu. Gelagah Putih dan Sabung Sari yang melihat suasana itu segera menyadari bahwa mereka harus berhati-hati menghadapi orang-orang yang agaknya sedang marah karena peristiwa yang mereka rasakan sangat menusuk perasaan. Dengan nada rendah Gelagah Putih menjawab, "Kakang Agung Sedayu tidak ada di rumah. Ketika seorang pengawal datang memberitahukan hal itu kepada kami, Kakang Agung Sedayu masih ada di baraknya. Ia belum pulang. Karena itu, maka kami datang untuk melihat suasana padukuhan ini." "Jadi kalian datang hanya untuk melihat?" Seseorang tiba-tiba berteriak pula. "Kau anggap yang terjadi itu sebagai tontonan saja?" Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tetap sadar bahwa ia harus mengendalikan diri dan berbuat sebaik-baiknya menghadapi orang-orang yang sedang marah. "Sebaiknya kita tinggalkan saja mereka yang menghalangi penyerangan ini. Kami mohon Ki Gede memimpin kami menyerang perkemahan itu. Seandainya kita masih harus menunggu sebagaimana dikatakan oleh Agung Sedayu, biarlah Agung Sedayu sendiri yang menunggu." Ki Gede terkejut. Gelagah Putih dan Sabung Sari pun terkejut pula. Orang-orang itu seakan-akan telah melemparkan kesalahan kepada Agung Sedayu, yang dianggapnya menghambat penyerangan mereka atas perkemahan itu. Prastawalah yang kemudian menundukkan kepalanya. Sebenarnya ia tidak bermaksud memburukkan nama Agung Sedayu. Tetapi jika hatinya merasa sangat kesal, maka kadang-kadang dengan tidak sengaja meluncur pula keluhannya, bahwa Agung Sedayu masih berniat menunda setiap usaha untuk menyerang perkemahan itu. Namun dalam pada itu Ki Gede pun berkata, "Saudara-saudaraku, jika Agung Sedayu berniat menunda, itu semata-mata karena perhitungannya yang matang. Selain ia seorang yang memiliki pengalaman yang luas, ia juga seorang lurah prajurit, yang memiliki pandangan yang tajam terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam pertempuran yang bakal terjadi." "Tetapi kita tidak sabar lagi," teriak seorang yang lain. Bahkan yang lain lagi berteriak, "Apa artinya seorang saja di antara seisi tanah perdikan? Jika ia tidak mau bersama kami karena takut akan dihancurkan oleh orang-orang perkemahan, maka biarlah ia tidak ikut. Atau katakanlah, biarlah seisi rumahnya tidak ikut serta bersama kami. Kami tidak berkeberatan." Suara itu ternyata disahut oleh banyak orang. "Kita tinggalkan saja 1-2 orang yang memang tidak berani ikut bersama kita. Jumlah kita masih terlalu banyak." "Cukup! Cukup!" Ki Gede menjadi marah. "Kau ingin tahu artinya seseorang? Jika seseorang itu aku, atau kau, atau kau, atau kau, maka itu tidak berarti apa-apa. Tetapi jika yang seorang itu Agung Sedayu, maka artinya akan besar sekali. Aku yakin kalian tentu mengenal Agung Sedayu, Gelagah Putih adik sepupunya, dan Angger Sabung Sari, serta orang lain yang ada di rumahnya, Ki Jayaraga, Sekar Mirah dan Rara Wulan. Kalian tentu tahu apa yang mereka dapat lakukan. Dengan ilmu mereka, mereka akan dapat berbuat jauh lebih baik daripada kalian sepadukuhan ini. Jika tidak percaya, biarlah Gelagah Putih, yang sekarang ada, melontarkan ilmunya ke arah kalian. Maka kalian yang berkumpul ini tidak akan bisa menghitung berapa sosok mayat yang akan terbaring di sini." Orang-orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka terpengaruh oleh kata-kata Ki Gede itu. Namun tiba-tiba di luar dugaan seseorang berkata, "Jika demikian, marilah bersama Agung Sedayu, Gelagah Putih dan yang lain-lain itu kita pergi ke seberang bukit. Mereka akan dapat membunuh orang-orang yang tinggal di lereng bukit itu. Kenapa dengan demikian kita masih harus menunggu lagi? Dengan sapuan ilmu mereka, maka dalam sekejap pekerjaan itu akan selesai." Kemarahan Ki Gede menjadi semakin membakar jantungnya. Tetapi sebagai seorang pemimpin, maka ia harus mengekang diri. Meskipun demikian, dengan lantang Ki Gede itu menjawab, "Nah, sekarang dengar penjelasanku. Kita memang mempunyai beberapa orang yang berilmu sangat tinggi. Yang kalian tidak mampu membayangkannya.
Tetapi dengar, bahwa di perkemahan itu juga ada orang-orang yang berilmu sangat tinggi sebagaimana Agung Sedayu, Gelagah Putih dan yang lainnya lagi. Karena itulah maka Agung Sedayu menjadi sangat berhati-hati. Jika kita bertempur melawan orang-orang di seberang bukit, mungkin Agung Sedayu sendiri, Gelagah Putih dan orang-orang yang berilmu tinggi itu akan dapat luput dari ilmu orang-orang yang berilmu tinggi di seberang bukit. Tetapi bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan para pengawal yang masih muda? Bagaimana dengan orang-orang lain yang dengan marah sambil mengacu-acukan senjatanya menyerang perkemahan itu? Agung Sedayu sudah membayangkan jika demikian yang terjadi, maka korban akan bertebaran sebagaimana menyabit batang ilalang. Nah, dengarkan baik-baik. Jika Agung Sedayu mengusulkan beberapa kali agar kita berhati-hati menghadap orang itu, maka landasan berpikirnya adalah menyelamatkan kalian. Bukan Agung Sedayu mencemaskan dirinya sendiri. Orang-orang yang mendengar suara Ki Gede yang keras itu benar-benar terdiam. Mereka mulai memikirkan apa sebabnya Ki Gede masih merasa belum waktunya menyerang perkemahan itu. Ketika orang-orang yang berada di halaman Banjar itu mulai merenung, maka Ki Gede pun berkata, "Sekarang sebaiknya kalian kembali ke rumah masing-masing. Biarlah para pengawal melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Namun pada saatnya, jika diperlukan maka kalian harus hadir di halaman Banjar dengan senjata di tangan, sebagaimana kalian lakukan hari ini. Karena hal itu tentu akan terjadi. Kita hanya menunggu waktu yang menurut penilaian kami waktu yang terbaik." Orang-orang yang berada di halaman itu termangu-mangu. Sementara Ki Gede berkata lagi, "Apa yang kalian tunggu? Pulanglah dan bersiap-siaplah. Aku merasa bangga atas sikap kalian yang serta-merta. Ternyata kalian adalah orang-orang yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan kalian. Sikap orang-orang perkemahan itu, atau siapapun juga yang melakukannya, adalah bukan sikap orang beradab. Karena itu wajar jika kalian berniat menghukum mereka, karena orang-orang yang melakukan perbuatan yang demikian memang harus dihukum berat." Orang-orang itu tidak menjawab. Sementara itu, satu demi satu orang-orang itu pun meninggalkan halaman Banjar, pulang ke rumah masing-masing. Namun setelah mereka sempat merenungi sikap mereka, maka mereka memang menjadi berdebar-debar. Mereka baru menyadari bahwa jantung mereka telah terbakar oleh peristiwa yang sangat menyakitkan itu. Bahkan beberapa orang sempat bergumam di dalam hati, "Untunglah Ki Gede sempat mencegah kami." Ketika Banjar itu sudah menjadi lengang sehingga hanya ada beberapa pengawal saja, maka Ki Gede telah berbicara dengan Gelagah Putih, Sabung Sari dan Prastawa. Dengan nada dalam Ki Gede berkata, "Persoalannya memang sudah sangat mendesak." Gelagah Putih dan Sabung Sari mengangguk-angguk. Meskipun agak ragu, namun Gelagah Putih mencoba untuk memberikan penjelasan. "Ki Gede, saat ini orang yang bernama Resi Belahan telah berada di perkemahan itu. Kita tidak tahu seberapa tinggi tataran ilmu Resi Belahan itu. Selain Resi Belahan, masih ada Ki Tempuyung Putih, dan sudah tentu beberapa orang lain yang berilmu tinggi. Karena itu, maka Kakang Agung Sedayu agaknya menjadi sangat berhati-hati." "Kami mengerti, Nger. Tetapi jika api sudah menyala di dada orang-orang padukuhan seperti ini, maka pada suatu saat kita tentu akan benar-benar tidak mampu mengendalikan lagi. Jika mereka dengan liar menyerang perkemahan itu, maka dapat dibayangkan bahwa mereka akan disapu habis oleh orang-orang perkemahan yang garang itu." Gelagah Putih dan Sabung Sari mengangguk-angguk. Sementara itu Prastawa pun berkata, "Para pengawal pun rasa-rasanya sudah tidak sabar lagi. Mereka menganggap perkemahan itu seperti duri dalam daging. Setiap ada gerak, maka terasa betapa pedihnya." "Baiklah," berkata Gelagah Putih. "Aku akan menyampaikannya kepada Kakang Agung Sedayu." "Yang Ger," berkata Ki Gede kemudian, "kita akan segera membicarakan lagi persoalan ini. Secepatnya, sebelum tanah perdikan ini meledak." Demikianlah, maka Ki Gede pun kemudian telah kembali ke padukuhan induk bersama dengan Prastawa, Gelagah Putih dan Sabung Sari. Sementara itu, Ki Gede minta agar para pengawal semakin waspada. Mungkin ada orang yang ingin membalas dendam atas kematian kawan mereka. Tetapi orang yang melarikan diri dan sudah terluka ketika bertempur melawan para pengawal setelah ia gagal menyeret seorang gadis dari padukuhan, ternyata sama sekali tidak melaporkan kepada pemimpinnya di perkemahan. Ketika ia dikalahkan oleh para pengawal dan melarikan diri, ia langsung bersembunyi di baraknya.
Seorang kawannya memang bertanya kepadanya, apa yang terjadi, namun orang itu menggeleng sambil berkata, "Tidak ada apa-apa. Tetapi aku melihat darah di tubuhmu," berkata kawannya. Oh, orang itu mengusap tubuhnya yang bukan saja berdarah, tetapi juga kotor. "Aku terjatuh dari sebatang pohon manggis." "Bukan terjatuh, tergelincir." Kawannya tidak bertanya lagi. Sementara orang itu kemudian merasa perlu untuk mandi dan membersihkan diri, menghilangkan jejak dari tubuhnya. Namun ternyata dua orang petugas perkemahan di Tanah Perdikan Menoreh sempat melihat tentang keributan yang terjadi itu. Ketika mereka melaporkan hal itu kepada Ki Tempuyung Putih, maka Ki Tempuyung Putih telah memerintahkan orang itu menghubungi dua orang petugas yang lain, yang lebih bersungguh-sungguh dan bahkan telah menyebarkan uang di Tanah Perdikan. "Aku akan melaporkannya kepada Ki Tempuyung Putih," berkata salah seorang dari kedua orang itu. Malam itu juga keduanya minta diri kepada Ki Makerti untuk pergi ke perkemahan. "Besok aku sudah kembali," berkata orang itu, yang pada saat-saat terakhir berada di rumah Ki Makerti untuk dapat melihat perkembangan Tanah Perdikan dari dekat. Kedua orang itulah yang telah memberikan laporan terperinci dari apa yang didengarnya telah terjadi di pedukuhan di dekat lereng perbukitan itu. Kemarahan Ki Tempuyung Putih telah menjalar sampai ke ubun-ubunnya. Bukan karena ia menjunjung tinggi nilai-nilai tata kehidupan. Tetapi tindakan kedua orang itu akan membakar kemarahan orang-orang Tanah Perdikan. Karena itu, maka Ki Tempuyung Putih itu segera memerintahkan mencari orang yang telah melakukan hal itu. Memang tidak terlalu sulit untuk menemukan orang itu. Kawan-kawannya yang pernah melihat orang itu terluka telah memberikan laporan tentang keadaannya. Ternyata Ki Tempuyung Putih tidak tanggung-tanggung memberikan hukuman kepada orang itu. Ketika orang itu dipanggil dan diminta keterangan apa yang telah dilakukannya, maka ia tidak dapat mengelak lagi. Dua orang petugas di Tanah Perdikan, serta dua orang lainnya yang memang berada di Tanah Perdikan, telah memberikan kesaksian tentang perbuatannya itu. Padukuhan itu menjadi gempar. Hampir saja mereka beramai-ramai menyerang perkemahan ini. Tetapi Ki Gede sempat mencegahnya, berkata salah seorang yang bertugas untuk mengamati Tanah Perdikan itu. Bahkan ia pun berkata, "Aku sudah berusaha memanasi orang-orang yang sempat berbicara dengan aku di halaman Banjar. Tetapi Ki Gede mempunyai wibawa yang sangat tinggi. Jika saja mereka, sekelompok orang dari pedukuhan itu, tidak terkendali dan menyerang, maka mereka akan dapat kita binasakan. Tetapi justru karena wibawa Ki Gede, maka pada saatnya akan datang serangan yang besar, sambil memanfaatkan kemarahan orang-orang Tanah Perdikan karena tingkah laku satu dua orang kita." Sementara itu salah seorang yang untuk sementara tinggal di rumah Ki Makerti berkata, "Tingkah laku itu sangat merugikan kita, justru pada saat aku sedang berusaha mencari bahan untuk melengkapi laporan yang sudah hampir siap. Aku sudah mempunyai hubungan dengan beberapa orang penting di Tanah Perdikan. Aku pun dalam waktu dekat tentu dapat berbicara tentang kekuatan Tanah Perdikan, dan bahkan tentang bajang bertangan baja." Ki Tempuyung Putih tidak berpikir terlalu panjang. Dengan lantang ia berteriak, "Orang itu harus dihukum mati." Orang itu terkejut. Namun apa yang dilakukan kemudian tidak berarti apa-apa bagi Ki Tempuyung Putih. Orang itu pun kemudian diseret keluar, dan hukuman mati pun dilakukan saat itu juga. Ternyata Resi Belahan sama sekali tidak menghiraukan apa yang terjadi. Ketika ia mengetahui persoalan itu, maka ia tidak memberikan tanggapan apapun. Yang kemudian menjadi perhatiannya adalah dua orang yang ditugaskan untuk mencari hubungan di Tanah Perdikan, dan yang untuk sementara tinggal di rumah Ki Makerti. "Waktu kita sudah hampir habis. Dalam waktu sepekan, jika kau belum memberikan laporan terperinci tentang kekuatan Tanah Perdikan dan bajang bertangan baja, maka tugasmu akan ditinjau lagi," berkata Resi Belahan. Kedua orang itu mengerti, apa artinya peninjauan kembali atas tugas mereka. Resi Belahan pun tidak pernah ragu-ragu menjatuhkan hukuman mati. Bahkan mungkin Ki Tempuyung Putihlah yang bertindak lebih dahulu. Karena itu, maka mereka berusaha untuk dengan segenap kemampuan mereka mencari beberapa keterangan tentang kekuatan yang ada di Tanah Perdikan. Orang-orang itu sudah mengetahui nama-nama Agung Sedayu, Gelagah Putih, Sabung Sari, Ki Jayaraga dan Ki Gede Menoreh sendiri. Mereka pun tahu bahwa mereka adalah orang-orang berilmu tinggi, sehingga Ki Manuhara dan beberapa orang berilmu tinggi yang lain justru telah dihancurkan ketika mereka menyerang rumah Agung Sedayu.
Mereka merasa seakan-akan mereka mendapat satu anugerah ketika ternyata Kimar Budi telah minta Ki Makerti datang kepadanya, untuk membicarakan kemungkinan untuk meminjam uang lebih banyak lagi. Dengan serta-merta maka Ki Makerti dan kedua orang yang diaku sebagai saudaranya itu pun segera datang. Mereka telah mempersiapkan uang berapapun yang diinginkan oleh Kimar Budi, dalam batas kewajaran. Kita tidak dapat memberikan uang sepedati, berkata salah seorang dari kedua orang petugas dari perkemahan itu. Jika kita melakukan hal itu, maka Kimar Budi justru akan menjadi curiga, sehingga ia akan membatalkan niatnya, berkata orang yang disebut Ki Suramuka itu lebih lanjut. Ki Makerti termangu-mangu sejenak. Namun katanya, tetapi bukankah ia memerlukan uang? Semakin banyak kita menyediakan uang, maka tentu semakin mudah pula ia membuka rahasia. Kita akan mencoba untuk menjajaginya, berkata Ki Prasanta. Kedatangan mereka memang disambut oleh Kimar Budi dengan gembira. Demikian pula istrinya. Ketika mereka sudah duduk di pendapa, maka Kimar Budi itu berkata, Kisanak bertiga, ternyata anakku sudah sembuh. Aku ingin mengadakan semacam pernyataan syukur dengan mengundang beberapa orang sanak kadang terdekat. Syukurlah, berkata Ki Makerti. Kami ikut bergembira. Nah, jika Kimar Budi menyelenggarakan syukuran, jangan lupa, aku dan kedua saudaraku ini diberitahu. Kami dengan senang hati akan datang untuk ikut meramaikan syukuran itu. Tentu, jawab Kimar Budi dengan serta-merta. Namun untuk itu aku masih belum mempunyai biaya. Ki Makerti dan kedua orang yang datang bersama itu serentak tertawa berkepanjangan. Katanya, mana mungkin Kimar Budi tidak mempunyai biaya untuk menyelenggarakan syukuran. Kimar Budi termasuk seorang bebahu yang berpengaruh. Pelungguhnya tentu cukup luas. Sementara itu Kimar Budi yang berdagang di pasar, semakin lama semakin berkembang. Tetapi aku berkata sebenarnya Ki Makerti, berkata Kimar Budi kemudian. Itulah sebabnya, aku berharap Ki Makerti datang kemari. Hanya untuk itu? Baiklah Kimar Budi, jika hanya untuk itu, Kimar Budi tidak usah meminjam uang kami. Kami akan menyumbang seberapa besar yang dibutuhkan Kimar Budi. Selama ini Kimar Budi telah memberikan banyak bunga kepada kami. Tentu tidak akan berkurang nilainya jika sebagian dari bunga yang telah kami terima itu, kami kembalikan untuk mensyukuri anak Kimar Budi yang sudah sembuh itu. Tentu aku tidak mengharapkan demikian, berkata Kimar Budi. Aku tidak ingin mengganggu orang lain. Aku benar-benar ingin mendapat pinjaman. Jangan segan Kimar Budi. Kami berkata sebenarnya. Kedua saudaraku ini tentu juga sependapat, berkata Ki Makerti. Terima kasih Ki Makerti. Tetapi kebutuhanku tidak hanya sekedar untuk mensyukuri anakku yang sembuh. Tetapi juga seperti yang Ki Makerti tawarkan, memperbaiki rumahku yang hampir menjadi condong ini, berkata Kimar Budi. Desah Ki Makerti. Rumah ini adalah rumah yang paling kokoh di Tanah Perdikan. Tetapi kami memang sanggup menyediakan uang untuk memugar rumah ini. Mungkin Kimar Budi ingin tiang pendapa rumah ini diganti dengan tiang ukir-ukiran dan disungging sekaligus. Tentu tidak. Aku tidak berani membuat rumah lebih baik dari rumah Ki Gede, jawab Kimar Budi. Ki Makerti tertawa. Namun kemudian mereka pun telah membicarakan rencana Kimar Budi untuk meminjam uang. Untuk syukuran, memperbaiki rumah dan memperluas usaha dagang Kimar Budi. Nanti malam aku datang mengantarkan uang yang Kimar Budi butuhkan, berkata Ki Makerti. Meskipun kadang-kadang terjadi kekisruhan di Tanah Perdikan ini, tetapi nampaknya para pengawal berjaga-jaga dengan ketat, sehingga aku tidak perlu cemas bahwa akan ada bahaya di perjalanan. Tetapi bagaimanapun juga Ki Makerti harus berhati-hati, pesan Kimar Budi. Untuk apa pengawal yang sekian banyaknya, bertanya Ki Makerti. Nampaknya saja terlalu banyak. Tetapi sebenarnya pengawal Tanah Perdikan menoreh tidak terlalu banyak, jawab Kimar Budi. Soalnya Angger Prastawa yang dibantu oleh beberapa orang muda berilmu tinggi itu memiliki kemampuan untuk mengatur, sehingga nampaknya seakan-akan pengawal di Tanah Perdikan ini cukup kuat. Tetapi sebenarnya banyak lubang-lubang kelemahan yang terdapat dalam pertahanan para pengawal Tanah Perdikan. Tidak Kimar Budi. Pengalaman mengatakan kepadaku, juga kepada rakyat Tanah Perdikan, bahwa Tanah Perdikan ini cukup kuat untuk menghadapi kekuatan dari luar.
Ternyata orang-orang yang berkemah di sebelah bukit juga tidak berani berbuat apa-apa atas tanah perdikan ini. Beberapa kali mereka telah melakukan penyerangan dan pengacauan, jawab Ki Marbudi. Tetapi usaha mereka tidak pernah berhasil, jawab Ki Makerti bersungguh-sungguh. Itu karena mereka tidak tahu letak kelemahan tanah perdikan ini. Dan itu merupakan satu keberuntungan bagi kita. Kedua orang perkemahan itu termangu-mangu sejenak. Mereka saling berpandangan. Nampaknya mereka mendapat kesempatan untuk memenuhi perintah Resi Belahan. Meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak boleh tergesa-gesa dan serta-merta. Namun Ki Marbudi masih berkata, "Aku masih percaya kepada Ki Gede Menoreh. Ia seorang yang berilmu tinggi dan berwibawa." Ki Makerti termangu-mangu sejenak. Dengan nada heran ia bertanya, "Ki Marbudi." Nampaknya Ki Marbudi tidak begitu yakin. Bukankah selama ini kita melihat dan mengalami bahwa tanah perdikan ini menjadi besar di bawah kepemimpinan Ki Gede? Aku percaya. Aku tidak pernah menolak pendapat itu. Aku adalah salah seorang pembantunya. Tetapi justru karena itu aku tahu bahwa tanpa orang-orang seperti Agung Sedayu, maka tanah perdikan ini tidak berarti apa-apa, jawab Ki Marbudi. Kedua orang yang mengaku saudara Ki Makerti itu mengangguk-angguk di luar sadar mereka. Sementara itu Ki Marbudi pun berkata, "Sudahlah. Aku adalah salah seorang bebahu. Jika aku terlepas kata, maka persoalannya akan menjadi lain. Apalagi jika didengar oleh orang-orang perkemahan. Dengan mudah kalian dapat mengukur kekuatan sebenarnya dari tanah perdikan ini. Seandainya kekuatan tanah perdikan ini cukup tangguh, kenapa Ki Gede tidak berani menyerang perkemahan itu?" Ki Makerti mengangguk-angguk. Katanya, "Tentu tidak akan didengar orang-orang perkemahan. Bagaimana mungkin keterangan Ki Marbudi dapat merambat sampai ke sana? Seandainya sampai juga, maka Ki Marbudi tentu pernah berbicara dengan orang lain pula." "Tidak," jawab Ki Marbudi. "Aku tidak pernah mengatakannya kepada siapapun juga. Kecuali ada bebahu lain yang mempunyai wawasan sama seperti aku." Ki Makerti mengangguk-angguk. Namun kemudian ia berkata, "Sudahlah Ki Marbudi. Aku mohon diri. Nanti malam aku akan datang lagi dengan membawa uang yang Ki Marbudi butuhkan. Juga bagi Nyi Marbudi untuk memperluas perdagangan." "Terima kasih," jawab Ki Marbudi. "Sebenarnya aku tidak terlalu tergesa-gesa. Apalagi keadaan nampaknya masih belum menentu sekarang ini. Tidak apa-apa Ki Marbudi, nanti malam aku benar-benar kembali. Bukan saja untuk menyerahkan uang. Tetapi cerita Ki Marbudi tentang tanah perdikan ini sangat menarik. Sebagai orang tanah perdikan ini, aku juga ingin mengetahui apa yang sebenarnya digelar di atas tanah perdikan ini. Main-main, kepura-puraan, atau aku yang tertinggal tanpa dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya," berkata Ki Makerti. "Sudahlah," berkata Ki Marbudi. "Aku tidak dapat berbicara panjang tentang para pengawal di tanah perdikan ini, serta celah-celah kekuatan yang hanya terpampang di permukaan." Ki Makerti tertawa. Katanya, "Baiklah. Kami minta diri." Demikian Ki Makerti dan kedua orang kawannya meninggalkan rumah Ki Marbudi, maka Nyi Marbudi dengan wajah tegang bertanya, "Kakang, kenapa kau menyinggung tentang kelemahan di tanah perdikan ini? Untunglah Kakang belum terlanjur membuka rahasia. Siapa tahu, apa yang Kakang katakan diceritakan oleh Ki Makerti kepada orang lain, sehingga menjalar sampai ke telinga orang-orang yang berada di seberang bukit." "Aku tidak peduli," jawab Ki Marbudi. "Aku memang sudah jemu dengan keadaan yang berlarut-larut seperti ini. Meskipun nampaknya Ki Gede yang memegang kendali kepemimpinan di tanah perdikan ini, namun sebenarnya lah bahwa Ki Gede tidak berkuasa apa-apa. Segala sesuatunya berada di tangan Agung Sedayu. Seolah-olah ia adalah penguasa tertinggi di tanah perdikan ini. Sebenarnya seandainya Ki Gede tidak melaksanakan tugasnya, bukankah ada Angger Swandaru, menantu Ki Gede itu, yang dapat berkuasa dan memerintah tanah perdikan ini? Coba kau lihat, apa kuasaku di tanah perdikan ini, meskipun aku seorang bebahu yang dekat dengan Ki Gede." Duduk, mendengarkan Agung Sedayu sesorah, dan bahkan mengambil keputusan. "Tetapi Kakang tidak perlu mengatakan kepada orang yang tidak begitu Kakang kenal," berkata Nyai Marbudi. "Tetapi ia orang baik. Nanti malam ia akan datang membawa uang. Nah, apalagi yang aku inginkan sekarang selain uang?"
setelah aku yakin bahwa aku tidak mempunyai kekuasaan sama sekali di tanah perdikan ini, desis Ki Marbudi. Lalu katanya, aku tidak peduli apa yang akan terjadi dengan tanah perdikan ini. Aku akan membangun rumah yang baik. Kau akan menjadi seorang pedagang yang besar. Aku tidak peduli apakah aku punya kuasa atau tidak. Namun aku mempunyai pelunggu sawah yang luas. Kakang, bukankah uang pinjaman itu pada suatu saat harus dikembalikan? Bertanya istrinya. Tentu. Tetapi bukankah Ki Makerti tidak mensyaratkan kapan aku harus mengembalikan? Ia orang baik. Aku dapat mengangsur beberapa pun yang dapat aku sisihkan setiap pekan. Ia tidak akan banyak menuntut. Dan aku tidak ingin menggelapkan uang itu. Nah, hubungan kita dengan mereka akan dapat berlangsung dengan baik. Agaknya kita dan mereka memang saling membutuhkan, berkata Ki Marbudi. Nyi Marbudi hanya termangu-mangu saja. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Demikianlah, maka sejenak kemudian setelah Ki Marbudi membenahi pakaiannya, ia pun berkata kepada istrinya. Aku akan pergi ke rumah Ki Gede. Meskipun aku tidak tahu untuk apa aku ke sana, tetapi meskipun hanya sebentar aku akan menampakkan diri. Orang-orang tanah perdikan ini tentu akan terkejut kelak, jika rumahku menjadi bertambah megah, meskipun tidak melampaui rumah Ki Gede. Tetapi apakah hal itu tidak akan menimbulkan persoalan, Kakang? Bertanya Nyi Marbudi. Bukankah orang-orang tanah perdikan tahu bahwa usahamu berhasil? Daganganmu menjadi semakin banyak, dan kau tentu mendapat uang lebih banyak pula. Pelunggu sawahku pun luas. Sedangkan sawah dan pategalan peninggalan orang tuaku pun luas pula. Nah, apalagi? Lebih dari itu, aku tidak peduli apa kata orang tentang keluarga kita. Nyi Marbudi hanya dapat berdiri termangu-mangu. Sementara itu Ki Marbudi pun kemudian meninggalkan rumahnya untuk pergi ke rumah Ki Gede. Di rumah Ki Gede, Ki Marbudi mendengar bahwa persiapan untuk mengambil langkah-langkah tertentu telah ditingkatkan. Namun Ki Marbudi pun mendengar dari antara para pemimpin pengawal bahwa apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak berarti. Perintah meningkatkan persiapan telah dilakukan sejak beberapa pekan sebelumnya. Namun yang mereka lakukan tidak lebih dari persiapan dan persiapan saja. Ki Marbudi memang tidak ikut mencampuri kegiatan para pengawal. Tetapi ia sempat mendengar betapa para pengawal hampir kehabisan kesabaran. Apalagi setelah peristiwa yang terjadi di padukuhan dekat perbukitan. Hampir saja seorang gadis telah diperlakukan dengan biadab oleh orang-orang dari perkemahan itu. Ketika Ki Marbudi kemudian pulang, serta istrinya menanyakan apakah ada persoalan penting di rumah Ki Gede, maka dengan acuh Ki Marbudi berkata, masih seperti biasa. Bersiap-siap. Meningkatkan persiapan. Kewaspadaan tertinggi dan kata-kata yang sejenis dengan itu. Nyi Marbudi menarik nafas panjang. Ia mendapat kesan betapa kecewanya suaminya terhadap sikap Ki Gede yang menurut suaminya dikendalikan oleh Agung Sedayu. Diperlakukan dengan biadab oleh orang-orang dari perkemahan itu. Hari itu Ki Marbudi tidak berbuat apa-apa selain mengamati rumahnya. Pendapa, peringgitan, ruang dalam dan bagian-bagian rumahnya yang lain. Nampaknya ia sedang merencanakan bagian yang manakah yang akan dirubah, diganti atau dipugar. Sekali-sekali tangannya mengusap tiang-tiang yang berdiri tegak dengan kokohnya di ruang dalam. Ditepuknya saka guru di sudut tenggara sambil berdesis. Kau tidak akan diganti. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika malam mulai turun, maka Ki Marbudi itu pun berkata kepada istrinya. Nyi, sebentar lagi Ki Makerti dan saudara-saudaranya akan datang kemari. Kita akan segera mempunyai banyak uang. Kau akan menjadi pedagang besar, dan rumah kita akan menjadi rumah yang dikagumi oleh banyak orang di tanah perdikan ini. Iya, Kakang, jawab Nyi Marbudi. Namun kemudian katanya. Tetapi aku minta kau berhati-hati berbicara dengan Ki Makerti dan kedua orang saudaranya itu. Kita sudah mengenal Ki Makerti dengan baik. Tetapi kita belum mengenal kedua orang saudaranya itu. Ki Marbudi mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Aku akan berhati-hati. Seperti yang mereka harapkan, maka malam itu Ki Makerti telah benar-benar datang bersama kedua orang saudaranya. Seperti yang mereka janjikan, maka Ki Makerti memang membawa uang cukup banyak untuk mengadakan syukuran, memperbaiki rumah dan memperbesar perdagangan Nyi Marbudi.
Apalagi bagi Ki Makerti dan kedua orang yang diaku saudaranya itu, Nyi Marbudi memang telah memberikan bunga yang terhitung cukup banyak dari pinjaman yang telah diterimanya. Namun ternyata kedatangan Ki Makerti dan kedua orang itu tidak sekedar menyerahkan uang. Tetapi mereka telah memancing agar Ki Marbudi bercerita serba sedikit tentang keadaan tanah perdikan Menoreh. Ternyata seperti yang aku katakan siang tadi, aku merasa aman berjalan di tanah perdikan meskipun malam hari. Jalan-jalan padukuhan nampak ramai. Gardu-gardu terisi para pengawal yang siap menghadapi segala kemungkinan, berkata Ki Makerti. Ki Marbudi yang akan menerima uang cukup banyak itu tertawa. Katanya, bukankah sudah aku katakan, bahwa kekuatan tanah perdikan ini tidak lebih dari seorang gadis yang memulas wajahnya dengan bedak yang tebal? Maksud Ki Marbudi, desak Prasanta. Kekuatan yang sebenarnya dari tanah perdikan ini hanya sekedar yang nampak itu saja. Lebih dari itu tidak. Jika ada kekuatan cadangan, maka mereka telah tersebar di padukuhan-padukuhan, terutama yang berhadapan dengan perbukitan itu. Untunglah bahwa padukuhan induk ini terletak agak jauh dari perbukitan. Tetapi itu sangat berbahaya bagi padukuhan induk ini, berkata Ki Makerti. Bukankah orang-orang di perkemahan itu jika mau akan dapat langsung menyerang ke padukuhan induk? Mereka juga tidak akan melakukan itu, berkata Ki Marbudi. Jika mereka kuat, mereka tentu sudah melakukannya. Mungkin mereka juga berhati-hati seperti Agung Sedayu, berkata Ki Makerti. Mungkin, jawab Ki Marbudi. Mungkin mereka tidak memiliki orang-orang seperti Agung Sedayu, Gelagah Putih dan yang lain, selain mereka mengira bahwa kekuatan tanah perdikan ini padat. Ki Makerti mengangguk-angguk. Sementara itu Saramuka pun menyahut. Mungkin mereka memang mengira bahwa kekuatan yang tersimpan di setiap padukuhan di tanah perdikan Menoreh ini terlalu besar, sebagaimana yang mereka lihat di gardu-gardu peronda di sepanjang jalan. Seperti aku katakan, para pemimpin pengawal tanah perdikan ini memiliki kepandaian mengatur, sehingga seakan-akan tanah perdikan ini penuh dengan pengawal. Tetapi coba lihat dengan baik. Orangnya tentu hanya itu-itu saja. Orang-orang laki-laki yang bukan pengawal lebih senang berada di balik pintu rumahnya setelah pulang dari sawah. Bahkan anak-anak muda yang tidak terhitung sebagai pengawal, lebih senang berkumpul di tempat-tempat tertentu bermain dadu. Nah, lihat, tidak semua kelompok-kelompok anak muda bersiaga. Mungkin mereka sedang bermain dadu atau permainan lain. Bukan sekedar permainan, tetapi mereka berjudi. Bahkan kelompok-kelompok pengawal di gardu-gardu sering juga melakukan perjudian dengan alasan untuk mencegah kantuk. Ki Makerti dan kedua orang yang datang bersamanya mengangguk-angguk. Sementara Ki Marbudi berkata, untunglah di perkemahan itu juga tidak ada orang berilmu tinggi. Menurut pendengaranku yang ada di sana tidak lebih dari resi belahan saja. Tidak Ki Marbudi, berkata Prasanta. Selain resi belahan, menurut para pengawal, di perkemahan itu ada Ki Tempuyung Putih, Ki Sembada, Putut Permati dan Ki Carang Ampel. Tetapi mereka tidak memiliki kemampuan sebagaimana resi belahan. Tentu, jawab Prasanta. Ki Tempuyung Putih adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Demikian pula yang lain-lain. Bahkan tataran ilmu mereka hampir bersamaan. Putut Permati meskipun masih muda, tetapi ia disebut juga pembunuh raksasa. Ia dapat berbuat apa saja yang tidak dapat dilakukan orang lain. Hanya karena umurnya yang masih muda, maka ia tidak memiliki kedudukan yang menentukan sebagaimana Ki Tempuyung Putih. Ki Marbudi tidak begitu menghiraukan keterangan itu. Tetapi ia berkata, mungkin resi belahan masih belum yakin bahwa orang-orangnya itu akan mampu menghadapi Agung Sedayu dan kawan-kawannya yang memang berilmu sangat tinggi. Prasanta masih akan menjawab. Tetapi niatnya diurungkan. Yang dikatakan kemudian adalah, tetapi agaknya orang-orang perkemahan itu memang mengira bahwa kekuatan tanah perdikan ini sangat padat. Itu omong kosong. Kau dapat melihat sendiri di padukuhan induk. Selain di gardu-gardu, apakah ada kekuatan lain yang siap untuk berbuat sesuatu, justru saat para pemimpinnya berteriak-teriak untuk meningkatkan kesiagaan, untuk kewaspadaan tertinggi, dan untuk apa saja? Nah, jika pertahanan di padukuhan induk itu saja lapuk, apalagi di padukuhan-padukuhan yang lain, kecuali di beberapa padukuhan di dekat lereng perbukitan yang di seberangnya terdapat perkemahan orang-orang biadab itu. Orang-orang biadab.
Saramuka itu bertanya dengan nada tinggi. Ya. Coba gambarkan, apa yang telah mereka lakukan? Menculik gadis, merampok, dan apa lagi? Saramuka mengangguk-angguk. Namun ia pun bergumam. Sayang. Tanah perdikan sebesar ini, namun pertahanannya rapuh. Tetapi masih ada yang diandalkan. Beberapa orang berilmu sangat tinggi, berkata Kimarbudi. Mereka adalah inti kekuatan tanah perdikan ini. Kimakerti menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya kedua orang yang diakuinya sebagai saudaranya. Namun keduanya tidak berkata apapun juga. Baiklah, berkata Kimakerti kemudian. Ternyata kita terlalu banyak berbincang tentang hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan kita. Sebaiknya kita berbicara saja tentang keperluan kita sendiri. Bagus, berkata Kimarbudi. Aku sependapat. Pembicaraan mereka selanjutnya berkisar pada kepentingan Kimarbudi. Kebutuhannya akan uang untuk memperbaiki rumah, syukuran dan memperluas perdagangan Nyimarbudi. Nyimarbudi menarik nafas dalam-dalam. Sejak pembicaraan berkisar dari persoalan pertahanan tanah perdikan, dadanya terasa sedikit lapang. Tetapi keringat dingin telah terlanjur membasahi seluruh tubuhnya. Ia benar-benar cemas mendengar keterangan suaminya tentang kerapuhan pertahanan padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Jika hal itu didengar oleh orang-orang perkemahan, maka persoalannya akan menjadi berkepanjangan. Tetapi kemudian yang dibicarakan oleh Kimarbudi tidak lagi bergeser dari rencananya membangun rumahnya. Wajah Kimarbudi menjadi cerah ketika ia benar-benar menerima uang dari Kimakerti sebagaimana diminta. Terima kasih, berkata Kimarbudi berulang kali. Aku akan segera mulai membangun rumahku. Besok aku akan mencari tukang yang paling baik di tanah perdikan ini. Namun tiba-tiba Prasanta berkata, jangan tergesa-gesa Kimarbudi. Jika Kimarbudi percaya kepadaku, maka aku akan membuat hitungan tentang saat yang paling baik untuk membangun rumah. Ki Prasanta dapat melakukannya, berkata Kimarbudi. Tentu. Ayahku adalah seorang yang memiliki kemampuan tembus pandang atas waktu, ruang dan bahkan batin seseorang. Meskipun aku tidak mewarisinya, tetapi ada sebagian kecil yang dapat aku lakukan. Kimarbudi mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah Ki Prasanta. Aku menunggu keterangan Ki Prasanta. Hitungan hari itu tentu akan berakibat baik bagi kerja yang akan aku lakukan. Terima kasih atas kepercayaan Kimarbudi. Besok lusa aku akan datang memberitahukan hari yang terbaik bagi Kimarbudi. Tetapi maaf, apakah Kimarbudi tidak berkeberatan jika aku mengetahui hari lahir Kimarbudi? Kimarbudi mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menjawab. Tentu. Apa salahnya? Aku lahir pada hari Selasa dan hari Pasaran Pon. Selasa Pon. Ki Prasanta mengangguk-angguk. Katanya. Lusa aku datang lagi dengan membawa hari terbaik bagi kerja besar Kimarbudi. Terima kasih. Kalian terlalu baik kepada keluarga kami. Aku tidak tahu bagaimana aku dapat membalas budi, berkata Kimarbudi kemudian. Ah, bukan apa-apa, jawab Ki Prasanta. Demikianlah, maka Kimakerti dan kedua orang yang diakunya sebagai saudaranya itu minta diri. Dalam perjalanan Kimakerti sempat bertanya. Apakah kau bersungguh-sungguh dengan hari yang baik itu? Tentu tidak, jawab Ki Prasanta. Jadi untuk apa kau minta kerja Kimarbudi itu harus ditunda sampai kau menetapkan hari terbaik, bertanya Kimakerti. Ki Prasanta tertawa. Katanya. Baiklah. Kau sudah menjadi bagian dari kerja kami. Aku malam ini juga akan menemui para pemimpin di perkemahan. Aku akan memberikan laporan sesuai dengan keterangan Kimarbudi. Aku akan berusaha untuk mengetahui kapan resi belahan akan menghancurkan tanah perdikan ini. Aku harap bahwa uang itu masih utuh sampai tanah perdikan ini jatuh ke tangan kami. Aku akan datang ke rumah itu untuk mengambil uang itu kembali. Tetapi bukankah uang yang sudah terlepas dari tanganmu tidak akan diharapkan kembali, bertanya Kimakerti. Resi belahan dan Ki Tempuyung Putih tidak akan mempertanyakan lagi jika laporanku memberikan kepuasan kepada mereka. Namun jika uang itu akan kami ambil kembali, maka uang itu akan menjadi milik kami pribadi. Berdua. Atau bertiga dengan Kimakerti. Demikian pula uang yang lain yang aku pinjamkan. Sebagian akan menjadi milik kita,
dan sebagian yang lain akan aku kembalikan, agar aku mendapat pujian dan penghargaan. Ki Makerti mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia bergumam. Kau memang cerdik. Seperti ular berkepala dua. Kau menggigit dua sasaran. Kau akan ikut beruntung karenanya, desis Ki Prasanta. Sementara itu Suramuka pun berkata, otakmu memang otak iblis. Aku tidak akan pernah berpikir sampai sejauh itu. Bukankah dengan demikian, kelak, setelah perang selesai, kita akan menjadi orang yang kaya raya? Jika kita kemudian tinggal di tanah ini, maka kita akan menjadi orang yang sangat berpengaruh, berkata Ki Prasanta. Kau benar. Sementara itu aku hanya berpikir, apakah tidak sebaiknya jika Resi Belahan menyerang padukuhan induk Tanah Perdikan, berkata Ki Saramuka. Itu dapat saja terjadi. Tetapi semuanya tergantung Resi Belahan dan Ki Tempuyung Putih. Tugas kita nampaknya berhasil. Memadai dengan uang yang kita keluarkan. Dari mulut Ki Marbudi, seorang bebahu yang berpengaruh di Tanah Perdikan menoreh, kita mendengar betapa rapuhnya pertahanan di padukuhan induk. Sementara itu para pemimpin yang berilmu tinggi berkumpul dalam satu rumah. Nah, bukankah mudah sekali? Para pemimpin kita dan kelompok-kelompok terpilih akan mengepung dan menghancurkan rumah agung Sedayu seisinya. Nah, bukankah yang lain sama lunaknya dengan memijit buah ranti masak, desis Ki Prasanta. Saramuka dan Ki Makerti mengangguk-angguk. Prasanta memang berotak setajam duri kemarung. Dalam pada itu di rumah Ki Marbudi, istrinya berkali-kali berkata, kau kadang-kadang berkata tanpa kendali Kakang. Kau dengar jawabku, aku tidak peduli. Berapa kali sudah jawaban seperti itu aku ucapkan. Bahkan aku pun berdoa agar padukuhan induk Tanah Perdikan ini dihancurkan, dan Ki Makerti dan kedua orang saudaranya itu mati terbunuh. Mereka tidak akan dapat menagih hutang mereka lagi. Jangan begitu Kakang. Bukankah kita berniat mengembalikan uang yang kita pinjam? Jika orang-orang yang meminjamkan uang itu mati dalam perang, bukankah itu bukan salahku? Jawab Ki Marbudi. Istrinya tidak menyahut lagi. Ia tahu suaminya agaknya memang sedang dicengkam oleh kekecewaan yang sangat. Tetapi sebenarnya ia tidak perlu mengatakan beberapa hal yang sifatnya rahasia. Sebenarnya lah, malam itu juga, orang yang mengaku bernama Saramuka dan Prasanta itu telah memanjat lereng perbukitan dengan sangat berhati-hati. Waktu sepekan yang diberikan oleh Resi Belahan masih tersisa. Malam itu juga keduanya berhasil menghadap Ki Tempuyung Putih. Bahkan Ki Tempuyung Putih pun telah membawa kedua orang itu langsung menghadap Resi Belahan, yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat. Dengan kening yang berkerut, Resi Belahan yang memang sudah mengantuk itu menerima orang yang mengaku bernama Prasanta dan Saramuka itu. Cepat katakan, sebelum aku tertidur di sini, berkata Resi Belahan. Prasanta pun kemudian telah melaporkan hasil pengamatannya atas Tanah Perdikan menoreh, yang antara lain berdasarkan keterangan salah seorang yang termasuk berpengaruh di Tanah Perdikan menoreh. Kau percaya begitu saja seandainya ia sedang mengigau? Bertanya Resi Belahan. Orang itu tidak mengenal kami berdua. Kami berhubungan dengan orang itu dengan perantara Ki Makerti, seorang penghuni Tanah Perdikan itu yang pekerjaannya sejak semula meminjamkan uang dengan bunga. Kau pernah mengatakannya. Yang aku tanyakan, apakah kau yakin bahwa yang kau dengar itu benar? Bertanya Ki Tempuyung Putih. Aku juga melakukan pengamatan sendiri, meskipun juga berdasarkan atas keterangan Ki Marbudi, bebahu itu. Aku yakin bahwa keterangannya benar. Tanah Perdikan menoreh memang rapuh di dalam meskipun wujud luarnya nampak garang. Sebagian kekuatannya justru berada di padukuhan-padukuhan terdekat, berkata Prasanta. Dan kau yakin bahwa orang-orang berilmu tinggi di Tanah Perdikan itu tinggal dalam satu rumah? Bertanya Resi Belahan. Aku yakin. Semua orang Tanah Perdikan mengetahui hal itu. Agung Sedayu, adik sepupunya yang bernama Gelagah Putih, Ki Jayaraga, dan seorang tamu yang sebenarnya bukan keluarga mereka. Namanya Sabung Sari. Sedangkan Sekar Mirah, istri Agung Sedayu, dan seorang gadis yang bernama Rarawulan, memiliki kemampuan pula. Tetapi mereka bukan termasuk orang-orang yang berilmu tinggi, berkata Prasanta pula. Bagaimana dengan Ki Gede menoreh sendiri, dan kemenakannya yang bernama Prastawa? Bertanya Ki Tempuyung Putih. Prasanta mengerutkan dahinya. Ternyata Ki Tempuyung Putih telah mendapat laporan pula dari orang lain.
Karena itu, maka Prasanta menjadi semakin berhati-hati. Katanya, Ki Gede memang berilmu tinggi. Tetapi tidak setinggi Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga. Mereka bertiga adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Menurut keterangan, Sabung Sari juga berilmu sangat tinggi dan harus diperhitungkan. Resi Belahan mengangguk-angguk. Katanya, aku akan membuat perhitungan. Aku akan mencocokkan laporanmu dengan laporan lain. Jika sesuai, maka aku terima laporanmu. Sampai kapan kami harus menunggu, bertanya Prasanta. Menurut pengamatan kami, sekaranglah saatnya untuk menghancurkan tanah perdikan Menoreh. Sekelompok orang berilmu tinggi akan menyerang rumah Agung Sedayu, sedangkan kekuatan yang dikerahkan dari perkemahan ini akan menyerang padukuhan induk, menduduki dan menghancurkannya, sejalan dengan hancurnya orang-orang berilmu tinggi di tanah perdikan Menoreh. Apakah orang-orang berilmu tinggi itu tidak pernah keluar dari rumahnya dan berada di antara para pengawal? Bertanya Resi Belahan. Ya. Kadang-kadang mereka memang berada di antara para pengawal. Tetapi di pagi hari mereka biasanya ada di rumah. Seandainya mereka ikut meronda, maka lewat tengah malam mereka pulang, jawab Prasanta. Baiklah. Tunggulah sampai esok pagi. Kau akan mendengar keputusanku, berkata Resi Belahan. Malam itu juga Resi Belahan telah memanggil orang-orang terpenting di antara orang-orang yang berada di perkemahan itu. Kepada mereka Resi Belahan memberitahukan laporan tentang tanah perdikan Menoreh. Karena pada umumnya para pemimpin di perkemahan itu pernah mencari keterangan lewat kepercayaan mereka masing-masing tentang tanah perdikan Menoreh. Pada umumnya para pemimpin di perkemahan itu tidak berkeberatan atas laporan Prasanta. Mereka juga menganggap bahwa kekuatan tanah perdikan Menoreh diletakkan di padukuhan-padukuhan, terutama di padukuhan yang menghadap langsung perkemahan di seberang perbukitan itu. Sedangkan para pemimpin itu pun berpendapat bahwa rumah Agung Sedayu itu memang harus mendapat perhatian khusus. Nah, jika demikian, apalagi yang kita tunggu? Besok, sepekan lagi atau kapanpun, akhirnya benturan kekuatan memang tidak dapat dielakkan, berkata Resi Belahan. Karena itu, maka sebaiknya kita lakukan dalam waktu yang dekat. Kita harus mempelajari kekalahan yang dialami oleh Ki Manuhara yang juga menyerang rumah Agung Sedayu itu. Ki Manuhara memang memusatkan serangannya pada rumah itu. Tetapi mereka tidak mempersiapkan serangan yang seimbang atas kekuatan yang ada di padukuhan induk. Karena itu, maka kekuatan Ki Manuhara dan beberapa orang berilmu tinggi itu tidak didukung oleh kekuatan pasukan yang cukup, berkata salah seorang di antara para pemimpin di perkemahan itu yang telah mempelajari kekalahan Ki Manuhara. Karena itu, maka para pengawal tanah perdikan sempat menyelamatkan mereka yang ada di rumah Agung Sedayu. Bagaimanapun juga, kehadiran mereka ikut berpengaruh atas pertempuran yang terjadi antara orang-orang berilmu tinggi itu. Resi Belahan mengangguk-angguk. Sedangkan Ki Tempuyung Putih kemudian berkata, jika demikian, maka orang-orang berilmu tinggi yang akan menyerang rumah Agung Sedayu itu harus didukung oleh pasukan yang kuat, sehingga para pengawal tanah perdikan tidak dapat membantu orang-orang berilmu tinggi itu. Menurut perhitungan, Ki Gede tentu akan berada bersama para pengawal, sebagaimana Prastawa dan para pemimpin pengawal yang lain. Ya. Resi Belahan mengangguk-angguk. Kita akan memancing perhatian kekuatan mereka di padukuhan-padukuhan di seberang pebukitan ini. Kita siapkan pasukan-pasukan kecil. 2 atau 3 padukuhan akan kita kacaukan. Kemudian satu lagi pasukan yang tidak terlalu kecil akan menyerang barak prajurit pasukan khusus. Agung Sedayu adalah lurah prajurit pada pasukan khusus itu. Ia akan dapat mempergunakan prajuritnya untuk melindungi tanah perdikan. Karena itu, maka barak itu harus diikat dengan satu pertempuran, agar para prajuritnya tidak keluar dari baraknya. Para pemimpin perkemahan itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, untunglah bahwa kita telah membawa orang-orang dungu itu beserta kita. Mereka akan dapat kita umpankan di padukuhan-padukuhan kecil itu serta di barak prajurit dari pasukan khusus. Karena akhirnya mereka harus kita singkirkan juga. Jaga mulutmu, bentak Ki Tempuyung Putih. Mereka tidak mendengar. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan tahu maksudnya, jawab orang itu. Kau jangan takabur seperti itu, berkata Ki Tempuyung Putih dengan nada keras. Sementara Resi Belahan berkata, jangan memaksa aku mengoyak mulutmu. Orang itu terdiam.
Tetapi ia yakin bahwa orang-orang dungu itu benar-benar tidak dapat berpikir. Mereka akan dapat digerakkan untuk kepentingan apapun tanpa dapat memperhitungkan untung ruginya. Malam itu juga, para pemimpin di perkemahan itu mulai menyusun rencana. Meskipun rencana yang terperinci belum dapat mereka buat, tetapi mereka telah meletakkan landasan dasarnya. Sementara itu Ki Tempuyung Putih telah memerintahkan Prasanta dan Saramuka untuk kembali ke Tanah Perdikan, mengamati keadaan sampai saatnya mereka menyerang. Beri isyarat jika jalan menjadi berbahaya, berkata Ki Tempuyung Putih. Pada hari ketiga setelah hari ini, kita akan menyerang dengan rencana yang matang. Kita akan menyerang padukuhan induk menjelang fajar, yang menurut perkiraan, seisi rumah Agung Sedayu ada di rumah itu. Prasanta dan Saramuka mengangguk-angguk. Mereka memang menduga bahwa menjelang fajar, keluarga Agung Sedayu lengkap berada di rumahnya. Pagi-pagi Prasanta dan Saramuka telah berada di rumah Ki Makerti kembali. Dengan wajah yang cerah Prasanta berkata, "Aku akan menyarankan agar Ki Makerti menunda rencananya lewat 3 hari. Dengan demikian maka ketika padukuhan induk itu dihancurkan, uang Ki Marbudi masih utuh. Uang itu akan dapat kita ambil lagi. Bahkan bukan hanya uang itu, tetapi semua kekayaan Ki Marbudi, termasuk emas intan yang dimilikinya." "Kalau ia mempertahankan," bertanya Ki Makerti. Prasanta tertawa. Katanya, "Siapa akan mempertanyakan seseorang yang terbunuh dalam keadaan yang kacau? Jika Ki Marbudi mati, maka ia adalah salah seorang dari korban pertempuran." Saramuka pun tertawa pula. Katanya, "Selain itu, maka Prasanta masih dapat menghitung uang yang dipinjamkan dengan bunga atas nama Ki Makerti. Bukan hanya untuk aku sendiri, tetapi juga bagi kalian," berkata Prasanta. Hari itu mereka bertiga merencanakan untuk menemui Ki Marbudi. Prasanta dan Saramuka tidak merasakan keletihan dan kantuk. Dengan nada berat Prasanta berkata, "Kita selesaikan pekerjaan kita sama sekali. Nanti kita akan tidur sehari penuh tanpa terganggu." Ketika kemudian mereka pergi ke rumah Ki Marbudi, ternyata bahwa Ki Marbudi masih berada di rumahnya. Prasanta, Saramuka dan Ki Makerti diterima dengan baik oleh Ki Marbudi sebagaimana biasanya. "Aku telah memperhitungkan hari terbaik bagi rencana Ki Marbudi untuk membangun kembali rumah ini. Jadi kapan aku dapat mulai menurut perhitungan Ki Prasanta, agar dapat aku selesaikan dengan baik dan selamat?" Ternyata menurut hari kelahiran Ki Marbudi, tidak ada hari yang menjadi pantangan. Tetapi menurut petunjuk itu, Ki Marbudi baru dapat mulai membangun rumah ini setelah lewat 3 hari setelah Ki Marbudi memastikan akan mulai dengan pembangunan itu. Menurut perhitunganku, kepastian Ki Marbudi itu adalah saat kami menyerahkan uang yang Ki Marbudi butuhkan. Sehingga dengan demikian maka baru setelah 3 hari kemudian, Ki Marbudi dapat memulainya. "Tetapi bukankah sejak sekarang aku telah dibenarkan untuk melakukan persiapan?" bertanya Ki Marbudi. "Apakah yang Ki Marbudi maksudkan dengan persiapan? Jika hal itu sekedar menemui orang-orang yang akan mengerjakan pembangunan rumah ini, agaknya bukan soal. Tetapi Ki Marbudi tidak dibenarkan untuk mengeluarkan uang sekeping pun sebelum lewat 3 hari itu." Ki Marbudi mengangguk-angguk. Tetapi ia bertanya, "Bagaimana jika aku harus membayar bahan-bahan yang aku beli sebelum lewat 3 hari?" Prasanta menggelengkan. Katanya, "Lebih baik jangan Ki Marbudi. Lebih baik agak terlambat mulai, daripada harus berhenti di tengah-tengah kerja yang besar itu." Ki Marbudi tersenyum. Katanya, "Tentu Ki Prasanta. Aku memang tidak tergesa-gesa. Apalagi hanya sebatas 3 hari. Ki Makerti yang kemudian tertawa itu pun berkata, "Apa artinya yang 3 hari itu dibandingkan dengan masa pemakaian rumah yang akan dibangun? Dengan kayu jati yang tua dan terpilih, maka rumah yang akan dibangun itu akan mampu bertahan ratusan tahun." "Ya. Ya." Ki Marbudi mengangguk-angguk. "Nah," berkata Prasanta, "aku mengucapkan selamat kepada Ki Marbudi. Ingat, jika Ki Marbudi mengadakan syukuran, hendaknya kami diundang untuk ikut bergembira bersama keluarga Ki Marbudi di sini. Aku akan mengadakan syukuran sekaligus selamatan untuk memulai dengan pembangunan rumah ini," berkata Ki Marbudi. "Tentu lewat 3 hari setelah hari ini. Mudah-mudahan semua dapat berlangsung dengan lancar, baik dan selamat," berkata Ki Makerti kemudian. Namun dalam pada itu Ki Marbudi bertanya,
Tetapi Ki Makerti belum pernah membicarakan bagaimana aku harus mengembalikan uang itu. Ki Makerti mengerutkan dahinya. Kemudian katanya, "Aku ingin membantu Ki Marbudi. Aku percaya bahwa Ki Marbudi dapat mempertimbangkan sendiri kapan Ki Marbudi akan mengembalikan uang itu. Mungkin setiap bulan Ki Marbudi akan mencicil sehingga akhirnya akan lunas. Aku pun tidak menentukan berapa bunga yang harus Ki Marbudi bayar atas hutang Ki Marbudi itu." Ki Marbudi tentu sudah sering berbincang dengan Nyi Marbudi, sehingga Ki Marbudi mengetahui ancar-ancar pembayaran bunga atas uang itu. "Terima kasih Ki Makerti," jawab Ki Marbudi. Ternyata Ki Makerti dan kedua orang saudara Ki Makerti itu benar-benar terlalu baik terhadap keluargaku. Aku tidak akan dapat membalas kebaikan itu, selain berdoa agar kalian mendapat gantinya yang jauh lebih banyak. Sudahlah, berkata Ki Makerti. Sebenarnya aku sama sekali tidak berbuat kebaikan apapun, karena aku pun akan mendapat keuntungan daripadanya. Demikianlah, maka Ki Makerti dan kedua orang yang diakunya sebagai saudaranya itu pun minta diri. Mereka sudah yakin bahwa 3 hari lagi mereka akan dapat mengambil uang mereka kembali. Dan bahkan apa saja yang ada di rumah itu, termasuk Nyi Marbudi. Karena Saramuka telah pernah mengatakan kepada Prasanta dan Ki Makerti, bahwa Nyi Marbudi itu adalah seorang perempuan yang sangat cantik menurut penglihatannya. Ketika 3 orang itu turun dari pendapa, maka Ki Marbudi pun berkata kepada mereka, "Aku juga akan segera pergi ke rumah Ki Gede. Ada pertemuan di sana. Pertemuan orang-orang yang tidak pernah mempunyai ketegasan sikap dan selalu dibayangi oleh keraguan-raguan. Ki Gede tidak lagi dapat mengambil keputusan, karena selalu dibayangi oleh sikap Agung Sedayu." Ki Makerti pun menyahut, "Salamku buat saudara-saudara kita di pertemuan itu." Ki Marbudi mengangguk sambil menyahut, "Baiklah. Aku akan menceritakan kebaikan hati Ki Makerti kepada para bebahu, yang pada umumnya menjadi sangat gelisah seperti aku. Jangan Ki Marbudi. Aku saat ini tidak dapat memberikan apa-apa lagi kepada orang lain karena uangku masih beredar. Jika mereka berduyun-duyun datang ke rumahku, maka aku akan menjadi kebingungan. Jika aku berhubungan dengan Ki Marbudi, itu karena lebih dahulu aku sudah berhubungan dengan Nyi Marbudi. Dari hubungan itu aku tahu bahwa keluarga Ki Marbudi adalah keluarga yang jujur, yang tidak akan mengingkari janji dan kesanggupannya. Juga tentang pinjam-meminjam ini." Ki Marbudi tertawa. Katanya, "Baiklah. Aku akan diam saja lebih dahulu." Sebenarnya lah seperti yang dikatakan oleh Ki Marbudi, sepeninggal Ki Makerti, Prasanta dan Saramuka, maka Ki Marbudi pun telah pergi ke rumah Ki Gede, sementara Nyi Marbudi berada di pasar. Tetapi beberapa orang pembantu rumah itu sudah terbiasa ditinggal oleh suami istri itu sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Merekalah yang mengawasi dan mengasuh anak Ki Marbudi selama ayah dan ibunya tidak ada di rumah. Ternyata di rumah Ki Gede justru sedang agak lengang. Tidak terlalu banyak orang yang ada di sana. Dengan demikian maka Ki Marbudi pun tidak terlalu lama berada di pendapa rumah kepala tanah perdikan menoreh itu. Namun Ki Marbudi mengetahui bahwa malam nanti, beberapa orang pemimpin tanah perdikan itu akan berkumpul. Bagi Ki Marbudi, siang itu rasa-rasanya terlalu panjang. Tidak biasa dilakukannya sebelumnya, hari itu Ki Marbudi membawa kegelisahannya ke pasar untuk melihat istrinya yang sedang berdagang. Ki Marbudi memang melihat bahwa dagangan istrinya menjadi semakin banyak karena modalnya pun semakin besar. Nampaknya apa yang diperjualbelikan dapat perhatian yang cukup banyak dari orang-orang yang ada di pasar itu. Bahkan Ki Marbudi berada di pasar sampai waktunya istrinya menutup dagangannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Kau nampak gelisah Kakang?" bertanya Nyi Marbudi. "Tidak. Aku tidak apa-apa," jawab Ki Marbudi. "Apakah kau melihat sesuatu yang lain padaku?" Nyi Marbudi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jarang sekali Kakang datang ke pasar. Apalagi sampai waktunya aku pulang di hari pasaran yang cukup ramai seperti sekarang ini." Ki Marbudi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sekali lagi ia menggeleng sambil berdesis. "Aku tidak apa-apa Nyi." Nyi Marbudi tidak mendesak lagi. Tetapi sampai senja turun, ia melihat bahwa suaminya masih saja gelisah.
Ketika kemudian malam turun, maka Ki Marbudi itu pun memberitahukan kepada istrinya bahwa ia akan pergi ke rumah Ki Gede. "Apakah Kakang dipanggil oleh Ki Gede?" bertanya istrinya. "Ada pertemuan malam ini." "Pertemuan yang menjemukan," jawab Ki Marbudi. Sebenarnya lah bahwa Nyi Marbudi ikut menjadi gelisah meskipun ia tidak tahu sebabnya kenapa suaminya gelisah. Karena itu, sepeninggal Ki Marbudi maka Nyi Marbudi tidak segera masuk ke dalam biliknya. Untuk beberapa saat ia menunggui anaknya menjelang tidur. Namun kemudian Nyi Marbudi itu pun duduk di ruang dalam menunggui suaminya pulang. Di rumah Ki Gede telah berkumpul beberapa orang pemimpin tanah perdikan. Tetapi tampaknya memang sangat terbatas. Yang tampak adalah Ki Gede, Prastawa, Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Seorang bebahu yang sudah menjelang hari-hari tuanya, namun adalah seorang yang menjadi kepercayaan dari Ki Gede dan kemudian telah hadir pula Ki Marbudi. Budi ikut menjadi gelisah. Ternyata Ki Gede tidak memanggil orang lain lagi. "Marilah Ki Marbudi," berkata Ki Gede mempersilahkan. Ki Marbudi bergeser selangkah maju. Ia masih saja nampak gelisah. Namun Ki Marbudi berusaha untuk menenangkan hatinya. "Kami ingin mendengar keteranganmu," berkata kemudian Ki Gede dengan nada rendah. Ki Marbudi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sudah berusaha Ki Gede. Mudah-mudahan orang-orang perkemahan itu mendapat gambaran yang dapat membuat mereka keliru menilai kekuatan tanah perdikan ini. Sampai saat ini menurut pengertianku, mereka menganggap bahwa pertahanan di Padukuhan Induk ini lemah. Mereka percaya bahwa pertahanan di Padukuhan Induk ini rapuh. Kekuatan yang sebenarnya ada, tidak lebih dari yang nampak di gardu-gardu itu saja. Sementara kekuatan yang lain berada di padukuhan-padukuhan kecil yang ada di dekat perbukitan." Ki Gede mengangguk-angguk. Kemudian ia pun bertanya, "Apa saja yang mereka ingin ketahui tentang tanah perdikan, ini selain pertahanan di Padukuhan Induk yang dinilainya rapuh?" "Mereka ingin meyakinkan, siapa saja yang tinggal di rumah Angger Agung Sedayu," jawab Ki Marbudi. "Kau sebut semuanya?" bertanya Ki Gede pula. "Ya. Mereka sebelumnya memang sudah mengetahui nama-nama itu. Adi Agung Sedayu, Adi Gelagah Putih, seorang tamunya yang bernama Sabung Sari, dan Adi Sekar Mirah serta Adi Rarawulan. Mereka pun mengetahui bahwa di rumah itu juga tinggal Ki Jayaraga. Karena itu, aku tidak dapat membohonginya." Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu bertanya, "Apakah mereka pernah menyebut orang-orang berilmu tinggi di perkemahan itu?" "Ya. Suatu saat terloncat nama-nama itu, meskipun mereka mengatakan bahwa nama-nama itu justru mereka dapat dari para pengawal di tanah perdikan. Agaknya yang dimaksud adalah para pengawal dalam tugas sandi." "Siapa saja yang pernah disebutnya?" "Mereka menyebut nama selain Resi Belahan adalah Ki Tempuyung Putih, Ki Sembada, Putut Permati dan Ki Carang Ampel. Mungkin masih ada 1-2 orang lagi," desis Ki Gede. "Memang mungkin. Tetapi orang-orang yang disebut itu tentu orang-orang terbaik di antara mereka," desis Agung Sedayu. "Lalu apalagi yang dapat kau tangkap dari sikap mereka?" bertanya Ki Gede pula. "Mereka minta agar aku tidak tergesa-gesa memperbaiki rumah, meskipun uang itu telah mereka berikan kepadaku. Mereka minta secepatnya 3 hari setelah hari ini, baru aku dibenarkan untuk mempergunakan uang itu. Sebelumnya, sekeping pun tidak boleh berkurang," jawab Ki Marbudi. "Batas yang diberikan itu tentu mempunyai arti," desis Agung Sedayu. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Orang-orang itu tidak akan menyebutkan bilangan 3 tanpa ada maksudnya. Agaknya hari itu adalah hari yang penting bagi mereka." Tiba-tiba saja Gelagah Putih menyela. "Agaknya pada hari ketiga akan terjadi sesuatu, sehingga mereka berharap bahwa kerja Ki Marbudi tidak terganggu." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Hampir kepada diri sendiri ia bergumam. Agaknya mereka akan datang pada hari ketiga dengan pengertian bahwa pertahanan di tanah perdikan ini rapuh, sebagaimana dikesankan oleh Ki Marbudi kepada mereka. Mereka pun tentu mencoba meyakinkannya. Mereka tentu tidak akan begitu saja percaya, desis Ki Marbudi. Namun kesan terakhir yang aku dapatkan, agaknya mereka sependapat. Agung Sedayu mengangguk-angguk pula. Katanya, "Aku yakin bahwa Prastawa berhasil mengatur para pengawal sehingga kesannya memang demikian. Khususnya di Padukuhan Induk ini.
Prastawa yang kemudian mengerti mengapa ia harus bersabar berkata, "Mudah-mudahan. Jika kita berhasil, maka kita akan memancing kekuatan di perkemahan itu untuk menyerang padukuhan induk tanah perdikan ini. Kita harus memperhatikan apa yang mereka maksudkan dengan lewat 3 hari. Mungkin mereka ingin agar pembangun rumah Kimar Budi tidak terganggu, atau yang sudah terlanjur dibangun selama 3 hari itu rusak jika terjadi pertempuran besar di padukuhan induk ini," berkata Agung Sedayu kemudian. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata, "Atau orang-orang itu berharap bahwa uang mereka yang berada di rumah Kimar Budi masih tetap utuh." "Kenapa?" bertanya Agung Sedayu. "Dengan demikian mereka akan dapat mengambilnya kembali jika terjadi pertempuran di tanah perdikan ini." Agung Sedayu merenung sejenak. Dengan nada rendah ia berkata, "Memang mungkin." "Ya, desis Ki Gede. Aku sependapat dengan Gelagah Putih. Jika demikian kita harus bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan pada hari yang ketiga," berkata Agung Sedayu. "Sementara itu, kami akan mengamati perkemahan itu, apakah ada tanda-tanda bahwa mereka akan menyerang." "Terima kasih Ger," berkata Ki Gede. "Mudah-mudahan kita tidak akan tenggelam. Beberapa kali kita mengalami goncangan-goncangan yang berakibat buruk atas tanah perdikan ini. Tetapi nampaknya kali ini kita akan mendapatkan goncangan yang lebih besar, menilik kekuatan yang mereka persiapkan di perkemahan mereka." Dengan demikian maka beberapa orang pemimpin tanah perdikan itu telah mengatur dan membagi tugas masing-masing. Agung Sedayu dalam tugasnya untuk mengamat-amati perkemahan itu dari dekat. Sementara Prastawa akan mengatur pengawalan tanah perdikan itu sebaik-baiknya. Hampir tengah malam, maka pertemuan itu pun dianggap telah cukup. Namun mereka masih akan selalu mengadakan pembicaraan di antara mereka menghadapi perkembangan keadaan. Khususnya menjelang hari ketiga. Setelah Ki Gede menutup pertemuan itu, maka para pemimpin tanah perdikan itu pun telah memohon diri meninggalkan rumah Ki Gede Menoreh. Demikian pula Kimar Budi. Ia pun segera meninggalkan halaman rumah Ki Gede menelusuri jalan padukuhan. Namun Kimar Budi itu terkejut ketika di sebuah tikungan yang gelap ia melihat seorang berdiri bersandar di dinding halaman di sebelah jalan itu. Ketika Kimar Budi kemudian berhenti 2 langkah di hadapan orang itu, maka Kimar Budi pun berdesis. "Ki Makerti, malam-malam kau di sini?" Udara terasa panas sekali Kimar Budi. "Aku berjalan-jalan saja tanpa tujuan. Ternyata aku melihati Kimar Budi lewat, sehingga aku menunggu di tikungan." Kimar Budi mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera melihat Ki Makerti sebelum menjadi begitu dekat. Meskipun demikian Kimar Budi tidak mengatakannya. Namun ia bertanya, "Sekarang Ki Makerti akan pergi kemana?" "Pulang," jawab Ki Makerti. "Aku tidak lagi merasa dipanggang oleh panasnya udara. Udara malam di luar membuat tubuh menjadi sejuk. Aku mulai mengantuk. Kalau begitu, kita akan berjalan bersama-sama sampai ke simpang 4 itu," berkata Kimar Budi. Ki Makerti tidak menjawab. Tetapi ia melangkah di sebelah Kimar Budi. Dalam pada itu, sambil berjalan Ki Makerti berkata, "Apakah Kimar Budi baru saja pulang dari rumah Ki Gede?" "Ya. Di rumah Ki Gede telah diselenggarakan sebuah pertemuan khusus." "Pertemuan apa?" bertanya Ki Makerti. "Apakah ada hal-hal penting yang dibicarakan?" "Tentang perkemahan itu," jawab Kimar Budi. "Apakah ada perkembangan pembicaraan?" bertanya Ki Makerti pula. "Aku tidak tahu apakah alasan Agung Sedayu untuk selalu menunda persoalan ini. Tetapi Agung Sedayu mengusulkan untuk menyerang saja perkemahan itu. Tetapi sekali lagi sikapnya sangat menjemukan. Ia minta waktu sepekan untuk menentukan kekuatan yang akan dibawanya." "Sepekan?" bertanya Ki Makerti sambil tertawa pendek. "Seisi tanah perdikan ini akan mengutuknya jika akhirnya tanah perdikan ini menjadi karang abang." "Aku tidak peduli," jawab Kimar Budi. "Yang penting rumahku akan aku kerjakan tepat pada hari setelah pada hari ketiga itu lewat. Aku sudah berbicara dengan 5 orang tukang terbaik. Mereka tentu akan mengajak beberapa orang pembantu masing-masing." Ki Makerti mengangguk-angguk kecil, sementara Kimar Budi berkata, "Aku pikir para pemimpin di tanah perdikan ini sama dungunya, sama pengecutnya, dengan orang-orang yang ada di perkemahan. Mereka tahu bahwa akhirnya mereka harus bertempur. Tetapi mereka sama-sama menunda-nunda persoalan.
Ki Makerti mengerutkan dahinya. Di luar dugaan ia berkata. Tetapi agaknya orang-orang di perkemahan itu masih lebih tangkas berpikir daripada Agung Sedayu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Kau lihat sampai sekarang orang-orang di perkemahan itu juga tidak bergerak sama sekali. Bahkan begitu biadabnya mereka berusaha untuk menculik seorang gadis. Tetapi mereka tidak berani menyerang tanah perdikan yang rapuh ini. Ki Marbudi berhenti sejenak. Dengan ragu ia berkata. Tetapi sudahlah. Jika orang-orang di perkemahan itu mendengar betapa rapuhnya pertahanan di Padukuhan Induk, mereka akan dengan beraninya menyerang. Jika demikian yang terjadi, bukankah itu bukan salahmu, berkata Ki Makerti. Tentu bukan. Segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan oleh Agung Sedayu, sahut Ki Marbudi. Nampaknya kau tidak senang dengan Agung Sedayu, bertanya Ki Makerti. Bukan tidak senang. Tetapi sebagai seorang yang lahir dan dibesarkan di tanah perdikan, aku merasa memiliki tanah ini. Tapi aku kira Agung Sedayu tidak. Ya. Ki Makerti mengangguk-angguk. Mendengar ceritamu, aku juga menjadi kecewa sekali. Tetapi aku bukan orang penting di tanah perdikan ini. Sudahlah. Aku memang tidak peduli lagi apa yang terjadi. Ki Marbudi terdiam. Ketika mereka lewat di sebuah gardu, maka mereka memang melihat anak-anak muda di gardu itu bermain dadu. Nah kau lihat, berkata Ki Marbudi. Bukankah mereka tidak melihat kita lewat di sini? Tetapi ternyata ada juga dua orang yang tidak ikut bermain dadu, sempat mengangguk kecil. Seorang di antara mereka bertanya. Baru pulang Ki Marbudi dan Ki Makerti? Iya, jawab Ki Marbudi. Aku baru pulang dari rumah Ki Gede. Apakah ada pertemuan di sana? Bertanya anak muda itu. Tidak, jawab Ki Marbudi. Sekedar mendengarkan orang berbicara ke sana kemari tidak ada juntrungnya. Ki Makerti menggamit Ki Marbudi sambil berbisik. Anak-anak itu dapat melaporkan kepada Agung Sedayu. Biar saja. Aku memang ingin Agung Sedayu itu mendengarkan kekecewaan orang tanah perdikan ini. Ki Makerti mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya pula ia berkata. Akhirnya Agung Sedayu akan menyesali dirinya sendiri. Kenapa? Bertanya Ki Marbudi. Ia akan melihat tanah perdikan ini hancur sebagaimana kehancuran keluarganya, desis Ki Makerti. Tetapi Ki Marbudi tertawa kecut. Katanya. Tidak. Agung Sedayu memang ingin melihat tanah perdikan ini hancur. Sementara itu, ia dapat bertahan dengan seluruh keluarganya, karena keluarganya terdiri dari orang-orang berilmu tinggi. Ia akan tertawa melihat kehancuran itu, karena ia akan bangkit dan berdiri di atas timbunan bangkai orang-orang tanah perdikan menoreh dan orang-orang perkemahan yang dungu itu, serta menyebut dirinya sebagai kepala tanah perdikan menoreh. Ki Makerti justru termangu-mangu sejenak. Tetapi ia masih bertanya. Bukankah masih ada orang lain lagi yang berhak untuk menyebut dirinya kepala tanah perdikan ini? Bukankah masih ada Pandan Wangi, yang menjadi istri Suandaru Geni dari Sangkal Patung? Mereka akan dapat datang dan mengambil alih pimpinan. Bukankah itu baru akan terjadi kemudian? Bertanya Ki Marbudi. Mungkin sebulan lagi. Mungkin setahun, dan bahkan mungkin Suandaru, yang akan memegang kepemimpinan sebuah kademangan yang besar seperti Sangkal Putung itu, tidak lagi memperdulikan tanah perdikan ini. Ki Makerti mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia berkata. Tetapi itu tidak akan terjadi. Kenapa? Bertanya Ki Marbudi. Jika tanah perdikan ini hancur, maka seisi rumah Agung Sedayu itu juga akan lebur menjadi debu, desis Ki Makerti. Apakah kau belum pernah mendengar bahwa seisi rumah itu berilmu tinggi? Bukankah kau tahu juga akibat perbuatan Ki Manuhara beberapa waktu yang lalu? Aku tahu, jawab Ki Makerti. Tetapi orang-orang perkemahan itu tentu juga dipimpin oleh orang-orang yang berilmu tinggi. Orang-orang berilmu tinggi itu tentu akan mengarahkan sasaran serangannya atas keluarga Agung Sedayu, sedangkan yang lain akan menghancurkan seisi tanah perdikan, terutama Padukuhan Induk ini. Karena itu justru keluarga Agung Sedayu yang akan lebih dahulu dihancurkan. Memang terlalu mudah untuk mengatakannya. Tetapi aku tidak yakin orang-orang perkemahan itu mempunyai penalaran sedemikian jauh, sahut Ki Marbudi. Kenapa tidak? Bertanya Ki Makerti.
Mereka dungu, tidak beradab, dan juga barangkali pengecut, jawab Ki Marbudi. Kau telah mendapat gambaran yang salah tentang orang-orang perkemahan, berkata Ki Makerti. Ki Marbudi masih akan menjawab. Tetapi mereka sudah sampai di persimpangan jalan. Mereka akan menempuh jalan mereka masing-masing untuk pulang. Demikian mereka berpisah, maka Ki Makerti pun segera ditemui oleh kedua orang dari perkemahan. Prasanta dengan hati-hati bertanya. Apa yang dikatakannya kepadamu? Tidak ada apa-apa, selain kekesalannya kepada Agung Sedayu. Nampaknya Agung Sedayu masih belum menemukan jalan terbaik untuk memecahkan masalah orang-orang perkemahan itu. Betapa dungunya orang itu meskipun mereka berilmu tinggi, desis Saramuka sambil tertawa kecil. Orang-orang Tanah Perdikan Temu akan menyesal karena kelambanan mereka. 3 hari lagi Tanah Perdikan ini akan menjadi debu. Tidak genap 3 hari, sahut Prasanta. Saat matahari terbit pada hari ketiga setelah hari yang kita lalui, Tanah Perdikan ini akan digilas oleh kekuatan yang tidak terbendung. Sementara padukuhan-padukuhan kecil itu akan menjadi sasaran semu. Namun bukan berarti bahwa padukuhan-padukuhan itu tidak akan dihancurkan pula. Setidak-tidaknya pertahanannya. Aku masih meragukan kemampuan sekelompok orang yang akan mengikat pertempuran dengan prajurit dari barak pasukan khusus itu, desis Saramuka. Itu tidak penting. Orang-orang dungu itu akan melakukan perintah dengan tanpa berpikir. Mereka akan dapat mengikat para prajurit itu sehingga tidak akan keluar dari baraknya, jawab Prasanta. Saramuka mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berkata sesuatu lagi. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun menelusuri jalan padukuhan di tengah malam. Namun Ki Makerti berusaha untuk menghindari gardu-gardu yang terisi oleh para peronda. Tetapi seperti pernah dikatakan oleh Ki Marbudi, bahwa sebagian dari mereka tidak lebih dari sibuk bermain dadu atau permainan yang lain. Bahkan permainan macanan pun nampaknya dapat mereka jadikan permainan dengan taruhan. Sementara itu Ki Marbudi berjalan sendiri pula ke rumahnya. Ketika ia mengetuk pintu, maka dengan serta-merta Nyi Marbudi pun telah membukakannya. Kau belum tidur Nyi? Bertanya Ki Marbudi. Aku tidak dapat tidur Kakang. Aku menjadi gelisah, karena kau tidak segera pulang, jawab istrinya. Bukankah aku sudah terbiasa berada di rumah Ki Gede sampai malam jika ada kepentingan, jawab suaminya. Tetapi Kakang hari ini tampak gelisah. Sikap Kakang terhadap Agung Sedayu menimbulkan berbagai macam kemungkinan, sehingga aku menjadi gelisah pula karenanya, jawab istrinya. Sudahlah Nyi. Sebaiknya kau tidak usah memikirkan persoalanku. Aku akan menjaga diriku sebaik-baiknya, berkata Ki Marbudi kemudian. Aku tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas diri Kakang jika Kakang benar-benar berselisih dengan Agung Sedayu, yang menurut pendengaranku berilmu sangat tinggi itu, desah istrinya. Aku tidak berdiri sendiri. Bahkan Prastawa pun tidak sabar menunggu keputusan Agung Sedayu. Sayangnya, Ki Gede lebih mendengarkan suaranya dari suara Prastawa, kemenakannya itu. Nyi Marbudi memang tidak bertanya lagi. Betapapun gelisah hatinya, namun malam itu Ki Marbudi telah pulang. Sementara itu Ki Makerti dan kedua orang dari perkemahan itu pun telah berada di rumahnya pula. Namun mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa dua orang telah mengikuti mereka. Gelapnya malam telah melindungi Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang mengawasi perjalanan Ki Marbudi, karena mereka mencemaskan keselamatannya jika saja orang-orang yang menghubunginya menjadi curiga. Namun mereka justru tertarik untuk mengikuti Ki Makerti yang telah menjumpai Ki Marbudi, apalagi setelah berpisah, Ki Makerti itu telah ditemui oleh dua orang yang diakunya sebagai saudaranya itu. Kelebihan Agung Sedayu dan Gelagah Putih atas orang-orang itu memungkinkannya untuk mengikutinya tanpa disadari oleh ketiga orang yang diikutinya itu. Bahkan keduanya sempat mendengarkan beberapa bagian dari pembicaraan mereka. Dengan demikian, maka baik Agung Sedayu maupun Gelagah Putih telah mendapatkan kepastian apa yang akan terjadi di Tanah Perdikan itu. Bahkan di barak pasukan khusus. Sambil berjalan pulang maka Agung Sedayu berkata, "Aku harus mengawasi perkemahan itu." Malam ini, bertanya Gelagah Putih. Agung Sedayu menggeleng. Jawabnya, "Tidak. Besok malam." "Apakah aku dapat ikut serta?" bertanya Gelagah Putih. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, "Baiklah.
Kau dan Ki Jayaraga akan ikut bersamaku. Biarlah Sabung Sari dan Wacana menemani Bajang bertangan baja di rumah. Tetapi agaknya apa yang kita dengar itu benar-benar akan terjadi, berkata Gelagah Putih. Nampaknya memang begitu. Hari ketiga setelah hari yang lewat, menjelang matahari terbit, mereka akan melakukan serangan. Sasarannya agaknya bukan hanya padukuhan induk. Gelagah Putih mengangguk kecil. Katanya, perang akan terjadi di lingkungan yang luas. Sebagian besar tanah perdikan akan dilibat perang. Kita harus menyesuaikan diri menghadapi keadaan itu, desis Agung Sedayu. Dengan demikian maka rasa-rasanya bahan pengamatan Agung Sedayu atas orang-orang perkemahan itu menjadi semakin lengkap. Karena itu, maka Agung Sedayu akan dapat membuat persiapan-persiapan yang lebih mengarah. Malam itu Agung Sedayu dan seisi rumahnya, termasuk Bajang bertangan baja, sempat berbincang panjang. Bahkan Bajang bertangan baja itu berkata, "Aku berharap bahwa mereka benar-benar datang ke rumah ini. Seandainya aku mendapat kesempatan untuk melarikan diri dari rumah ini sekalipun, aku tidak akan melakukannya. Aku ingin bertemu dan mengukur kemampuan dengan Ki Tempuyung Putih, yang telah memperlakukan aku dengan sewenang-wenang saat tubuhku diikat, dijaga oleh beberapa orang berilmu tinggi, sehingga aku tidak berdaya sama sekali." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia berkata sesuatu, Bajang bertangan baja telah menyambungnya. Mungkin hal seperti ini tidak sesuai dengan landasan perjuanganmu Agung Sedayu. Kau tentu menilai bahwa aku melakukan hal ini hanya didorong oleh dendam semata-mata. Aku sadari bahwa kau sulit mempercayaiku, bahwa yang aku lakukan bukannya sekedar didorong oleh dendam setelah aku diperlakukan sewenang-wenang. Tetapi aku juga berharap bahwa orang lain tidak akan mengalami perlakuan sebagaimana aku alami. Apalagi mereka, orang-orang yang tidak seburuk itu. Orang-orang yang tidak pernah terjerumus ke dalam perilaku yang tercela. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku tentu akan mengucapkan terima kasih jika kau bersedia membantu tanah perdikan ini menghadapi orang-orang yang ingin mengacaukan tanah perdikan ini, dan tentu saja arahnya untuk mengguncang ketahanan Mataram. Mudah-mudahan aku dapat sedikit mengurangi beban perasaanku atas noda-noda hidupku di masa lampauku," desis Bajang itu. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, maka mereka pun telah masuk ke dalam bilik mereka masing-masing. Mereka mencoba untuk dapat mempergunakan sisa malam itu untuk beristirahat. Sedikit lewat saat matahari terbit, maka Agung Sedayu telah pergi ke barak. Ia telah memanggil beberapa orang pemimpin di barak itu. Ia pun berbicara pula dengan Ki Lurah Beranjangan yang sedang berada di barak itu, tentang rencana orang-orang di perkemahan. Mereka memang merencanakan untuk menyerang barak ini, berkata Agung Sedayu. Tetapi itu sekedar usaha mereka untuk mencegah agar para prajurit di barak ini tidak turun ke medan pertempuran di tanah perdikan. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Jika demikian kita akan mengatur diri. Sebagian pasukan akan berada di luar barak pada hari yang sudah ditentukan itu. Menurut perhitungan, maka serangan ke barak ini tentu akan dilakukan lebih dahulu dari serangan mereka atas tanah perdikan. Sebagaimana serangan-serangan mereka pada padukuhan-padukuhan kecil, yang mereka perkirakan justru mendapat pengawalan yang kuat. Untuk beberapa lama Agung Sedayu telah memberikan perintah-perintah kepada para prajurit dari pasukan khusus yang jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Namun karena mereka telah ditempa untuk menghadapi berbagai macam tantangan, maka para prajurit dari pasukan khusus itu selalu diperhitungkan di setiap medan pertempuran. Dengan bahan-bahan yang dibawanya dari pasukan khususnya, maka di sore hari, setelah ia kembali dari barak, maka ia pun telah mempersiapkan sebuah rencana yang sebaiknya dilakukan oleh tanah perdikan bersama-sama dengan para prajurit dari pasukan khusus, untuk menghadapi orang-orang yang berada di perkemahan, yang jumlahnya cukup banyak. Sore itu juga, di rumah Ki Gede, Agung Sedayu yang datang bersama dengan Gelagah Putih telah mempelajari rencana yang dibuat oleh Agung Sedayu itu bersama-sama dengan Ki Gede dan Prastawa. "Rencana yang baik Agung Sedayu," berkata Ki Gede. Kepada Prastawa Ki Gede bertanya, "Apakah rencana itu menurut pendapatmu dapat dilaksanakan?" "Dapat Paman," jawab Prastawa. "Aku akan segera mengumpulkan semua pemimpin kelompok. Tetapi tidak di sini, agar terlepas dari penglihatan Ki Makerti dan orang-orang yang disebutnya sebagai saudaranya itu." Ki Gede sama sekali tidak berkeberatan.
Karena itu maka katanya, aku percaya kepada kalian, karena sebenarnya lah aku memang harus mempercayakan tanah perdikan ini kepada anak-anak muda seperti kalian. Namun aku memerlukan laporan secepatnya jika kalian telah mendapatkan keputusan-keputusan. Malam itu, Prastawa telah menyelenggarakan pertemuan di padukuhan yang terhitung dekat dengan perbukitan di seberang perkemahan. Mereka memperhitungkan bahwa pertemuan itu akan dapat dilihat oleh 1-2 orang yang ditugaskan oleh orang-orang di perkemahan untuk melihat-lihat keadaan tanah perdikan, karena mereka tidak dapat mempercayakan sepenuhnya kepada prasanta dan saramuka. Tetapi jika demikian, maka kesan yang mereka dapatkan tentu akan memperkuat laporan kedua orang yang tinggal di rumah Ki Marbudi itu, bahwa terdapat timbunan kekuatan di padukuhan-padukuhan kecil di sebelah perbukitan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih bahkan bersama Ki Jayaraga telah hadir pula dalam pertemuan itu. Namun pertemuan itu sendiri telah benar-benar mendapat penjagaan yang ketat. Tidak setiap orang boleh mendekat dan apalagi mendengarkan pembicaraan antara pemimpin pengawal itu. Dalam pertemuan itu Prastawa dan Agung Sedayu menjelaskan apa yang harus mereka lakukan dalam waktu 2 hari mendatang. Prastawa telah memerintahkan untuk menyembunyikan kesiagaan itu. Terutama di padukuhan induk, karena tanah perdikan itu memang dengan sengaja memancing kekuatan terbesar dari orang-orang perkemahan itu untuk menyerang padukuhan induk. Kita akan menyusun baris pendem, berkata Prastawa. Mudah-mudahan kita mampu menjaga dan melindungi kampung halaman kita sendiri. Apapun yang terjadi, bumi kita harus kita pertahankan sampai batas kemampuan kita yang terakhir. Kita tahu bahwa kekuatan yang ada di sebelah perbukitan itu adalah kekuatan yang besar. Bagaimana dengan Kademangan sebelah menyebelah? Bertanya salah seorang pemimpin pengawal. Apakah kita tidak dapat bekerja bersama dengan mereka? Kita memang selalu berhubungan dengan mereka. Tetapi kita harus tetap menjaga jarak. Kita tidak tahu, apakah rahasia yang sampai ke telinga mereka tidak akan tembus sampai ke telinga para pemimpin di perkemahan itu. Seandainya bukan Ki Marbudi, mungkin orang-orang perkemahan itu sudah sempat membuat lubang-lubang untuk menempelkan telinga mereka. Untunglah, bahwa Ki Marbudi adalah seorang yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bumi kelahirannya, sehingga keping-keping uang itu tidak menggoyahkan kesetiaannya. Bahkan dengan cerdik Ki Marbudi mampu menyadap beberapa hal yang penting dari mulut orang-orang yang justru ingin menyadap keterangan dari mulut Ki Marbudi, yang dianggap salah seorang bebahu penting di tanah perdikan ini. Para pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk, sementara Prastawa berkata selanjutnya. Apa yang dapat kami lakukan adalah berusaha menyelesaikan orang-orang di perkemahan itu sendiri, meskipun kita sudah selalu memperingatkan agar para demang bersiap menghadapi segala kemungkinan. Para pemimpin pengawal itu pun mengerti bahwa kademangan-kademangan di sekitar tanah perdikan itu pun tentu tidak terlepas dari pengamatan orang-orang perkemahan itu. Namun yang terpenting bagi mereka tentu tanah perdikan menoreh, sebagai kekuatan terbesar di sebelah barat Kali Praga. Malam itu Agung Sedayu pun telah memberikan petunjuk-petunjuk, apa yang harus dilakukan oleh para pengawal jika pertempuran terjadi di daerah yang luas. Agung Sedayu pun memberikan pertimbangan, bagaimana sebaiknya menempatkan para pengungsi, karena jika terjadi perang, maka perempuan dan anak-anak harus ditempatkan di tempat yang paling aman. Menurut perhitungan kami, maka yang harus mendapatkan perhatian terbesar adalah padukuhan induk, berkata Agung Sedayu. Selain padukuhan itu terhitung padukuhan yang besar dan luas, penghuninya pun terhitung paling padat dan paling banyak. Karena itu, maka sebaiknya dibentuk petugas khusus yang akan mengurus perempuan dan anak-anak, termasuk melindungi mereka. Demikianlah, malam itu para pemimpin pengawal itu telah mendapatkan gambaran yang jelas, apa yang mungkin terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Baik di padukuhan induk, maupun di padukuhan-padukuhan yang lain, terutama yang terdekat dengan perbukitan di sisi barat tanah perdikan menoreh. Ketika kemudian pembicaraan itu berakhir, maka Prastawa pun berpesan. Kita harus menjaga rahasia pembicaraan ini sebaik-baiknya. Jika rahasia ini sampai ke telinga siapapun juga yang tidak berhak, maka sia-sialah perjuangan Ki Marbudi. Bahkan mungkin nyawanya akan terancam, karena orang-orang perkemahan itu tidak segan-segan berbuat apa saja. Tetapi selain nasib buruk Ki Marbudi, maka mereka tentu akan merubah semua rencana yang telah mereka susun, sehingga kita harus mulai segala-segalanya dari permulaan lagi. Jika sampai saat ini kalian sudah hampir kehilangan kesabaran, maka tentu kalian akan merasa semakin jemu lagi jika kita harus mulai dari permulaan sekali.
Demikianlah, maka pertemuan itu pun selesai sedikit lewat tengah malam. Namun segala-galanya telah menjadi jelas bagi para pengawal. Mereka pun mendapat petunjuk untuk dapat dengan cepat mengambil langkah-langkah yang penting, jika ada hal-hal yang tidak sesuai bahkan berlawanan sekali dengan perhitungan mereka. Sementara itu di setiap pedukuhan harus dipersiapkan selain kentongan, juga panah sendaren dan panah api, untuk memberikan isyarat pada malam hari. Dalam pada itu, setelah selesai dengan pertemuan itu, maka Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga tidak segera kembali ke padukuhan induk. Mereka bertiga, sesuai dengan rencana mereka, langsung mendaki bukit dan berusaha mendekat perkemahan itu, tetapi dari jurusan barat. Mereka berjalan melingkar agak jauh. Namun dengan demikian mereka berharap untuk dapat melihat keadaan perkemahan itu dengan baik. Sebenarnya lah bahwa ketiga orang itu telah berhasil mendekati perkemahan, sebagaimana pernah dilakukan oleh Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Bajang Bertangan Baja. Ketiga orang itu memperhatikan keadaan perkemahan itu dengan seksama. Ternyata mereka melihat peningkatan kegiatan di perkemahan itu. Di malam yang telah larut itu mereka melihat orang-orang perkemahan itu masih saja hilir mudik. Nampaknya mereka benar-benar mempersiapkan diri untuk mengadakan penyerangan atas tanah perdikan Menoreh. Jika benar yang dikatakan oleh Prasanta dan Saramuka, maka tinggal tersisa 2 malam lagi, serangan akan dilakukan atas tanah perdikan Menoreh. Malam itu dan malam berikutnya. Karena itu, maka nampaknya persiapan-persiapan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Besok kita harus melihat sekali lagi perkemahan ini, berkata Agung Sedayu. Ya, jawab Jayaraga. Aku justru yakin, bahwa serangan atas tanah perdikan Menoreh akan dilakukan 2 hari lagi sebagaimana kita perhitungkan, berdasarkan pendengaranmu atas pembicaraan 2 orang yang disebut sebagai saudara Ki Makerti itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, kita akan melihat lebih dekat lagi. Mungkin kita akan dapat melihat bagian-bagian dari kekuatan mereka. Ki Jayaraga dan Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi mereka bergeser menyusuri perkemahan itu. Mereka memang melihat seakan-akan ada sekat-sekat di antara para penghuni gubuk-gubuk yang ada di perkemahan itu. Agaknya penghuni perkemahan itu pun terbagi dalam beberapa kelompok yang berasal dari lingkungan yang berbeda. Bersambung ke bab 411. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.